Ya teman-teman, luar biasa. Yesus luar biasa. Dia baik untuk saya dan saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Wow, bagaimana kabar? Pasti baik-baik saja. Ya, Tuhan sungguh baik bagi saya dan saudara. Saudara, saya ada ingat satu pujian begini, katakan. Saya nyanyikan, ya. Jangan kamu takut, aku adalah, itu Tuhan janji, biar ingatlah. Amin. Dia memberi kuat bila kau sakitlah, dan seterusnya dan seterusnya. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. 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 Saudara, semangat terus. Kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Dia ada di situ bersama-sama dengan saudara. Dia ada di sini juga bersama-sama dengan saya. Karena itu jangan takut. Siapa takut? Haleluya. 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 Ya, saudaraku, walaupun kita ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, tongkat dan gada Allah senantiasa menyertai saya dan saudara. Aduh, luar biasa. Kita punya Yesus yang hadir dan maha hadir. Dia senantiasa memegang tangan kita, menuntun kita hari lepas hari, tahun lepas tahun, setiap menit, setiap detik, setiap jam kehidupan. Tuhan yang pegang, saudaraku. Saya ingat di dalam firman Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan bersama-sama dengan muridnya mengarungi Danau Galilea, saudara. Awalnya perjalanan baik sekali, langit cerah, saudara, tidak ada ombak, licin sekali lautannya. Mereka naik ke perahu dan Tuhan bilang, mari kita ke seberang, saudaraku. Saudara, kalau Tuhan bilang ke seberang, pasti tiba di seberang. Amin. Let's go to the other side. It means that we have to arrive to the other side. Kita akan tiba di seberang, saudaraku. Tidak mungkin saudara akan tenggelam di tengah laut. Tapi saudara, tiba-tiba saudara, waktu mereka sedang melakukan perjalanan ke seberang, saudara, oh, awan mendung datang, angin kencang datang, ombak bergulung-gulung, saudaraku. Dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mungkin ini badai yang paling besar, saudara, dalam perjalanan murid-muridnya mengarungi laut. Dan saudara, pada saat seperti itu, saudara, angin kencang, badai yang luar biasa, Tuhan sedang tidur. Saudara, kalau Tuhan tidur bukan berarti Tuhan lupa saya dan saudara di tengah badai. Tuhan tidur, dia sebagai manusia dia tidur, tapi hatinya ada sama saya dan saudara. Matanya tertuju kepada persoalan kehidupan saya dan saudara. Ya, perjalanan jalan terus ke seberang, saudara. Dan murid-murid kehilangan akal, kehilangan pikiran sehat, saudara. Petrus bilang dalam hatinya, kali ini baru saya berhadapan dengan badai seperti ini. Petrus dan teman-teman yang adalah pengalaman luar biasa di dalam mengenal laut Galilea, Danau Galilea. Mereka punya pengalaman sebagai pelaut, sebagai nelayan. Tapi saat itu mereka ketakutan. Barang-barang dibuang ke laut. Semua beban-beban yang ada di perahu itu dikosongkan, sudah, dengan harapan perahu ini tidak tenggelam. Tapi di dalam firman Tuhan dikatakan perahu tersebut nyaris tenggelam. Saudara, pada saat seperti itu, saudara, Petrus, dia teringat kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Yesus lagi tidur dengan nyenyak, saudara. Saya nggak tahu ya, saudara. Dalam keadaan seperti itu, badai seperti itu, Tuhan Yesus, dia sebagai manusia masih bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan Tuhan, dan Petrus dia teriak sama Yesus. Dia katakan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan kami? Apakah engkau izinkan kami tenggelam di Danau Galilea, saudara? Tuhan Yesus dia bangun. Tuhan Yesus bangun, saudara. Tuhan berdiri dan melihat sekelilingnya.
Kata-katanya sungguh indah. Tenanglah, saudara. Dia katakan kepada badai, dia katakan kepada ombak, kepada angin yang kencang itu, tenanglah. Dan saudara, tiba-tiba saudara, badai berhenti dan laut menjadi begitu tenang, saudara. Apa yang ada dalam pikiran Petrus dan teman-temannya? Petrus, dia bilang, wah, kenapa saya bodoh sekali, saudara? Kenapa saya begitu bodoh, saudara? Harusnya tadi kita tidak perlu berjuang keras karena kita punya Yesus ada dalam perahu. Kenapa saya begitu bodoh, saudara? Saudara, keadaan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun seperti itu, sebagai murid-murid Yesus. Kadang-kadang saudaraku, kita juga bodoh seperti mereka. Maaf saya katakan ini, dan kita memang bodoh, saudara. Kita berjuang sendiri, kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, kita rasa kita punya pengalaman. Kita nggak membutuhkan Tuhan. Dan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan juga terjadi pada anak-anak Tuhan, saudara. Saudara, mari saudara, jangan kita bodoh. Jangan kita terbawa oleh situasi yang ada di lingkungan kita. Kita mau berjuang sendiri, kita mau bergerak sendiri, dan kita lupa Tuhan. Padahal Tuhan itu dekat dengan kehidupan saya dan saudara. Kita lupa panggil Dia, kita lupa menyerahkan hidup kita kepada Dia, dan kita berjuang sendiri. Dan kita capek, dan kita rasanya sudah tidak mampu. Karena itu Tuhan Yesus datang. Dia katakan kepada saya dan saudara, tenanglah, aku ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau jalan sendiri. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau berjalan menghadapi persoalan kehidupan ini seorang diri. Aku ada, tenanglah. Tenang di tempat, aku yang akan berperang menggantikan engkau. Haleluya, luar biasa saudara. Firman Tuhan luar biasa. Kita punya Yesus yang luar biasa. Dia ya dan amin. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri. Yesus yang akan berhadapan dengan persoalan kehidupan. Yesus yang akan berperang menghadapi seluruh persoalan kehidupan kita, apapun keadaan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan menolong kita semua. Salam sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Semangat terus. Amin. Haleluya. 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 Tuhan memberkati kita semua. Senang ketemu dengan teman-teman semua. Amin. Amin. Amin.